Halo semuanya, gua Kevin. Ini hari ke-26 gua ikut challenge 30 hari bicara depan kamera. Beberapa hari ini gua coba cek bookmark dari video gua. Itu gua merasa sudah sebagian besar sih para pengguna sosial media itu akan beri bookmark ya, menyimpan page atau konten yang sekiranya bermanfaat, yang menghibur dan lucu. Dan itu dengan janji yang klise. Pasti akan gue tonton lagi nih nanti atau besok atau minggu depan. Dan nyatanya nggak ada satupun yang ketonton. Jadi setengah jam sebelum gue ambil konten ini, gue nge-scroll bookmark gue tuh selama kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan ini. Dan itu jumlahnya ada 713 bookmark. Luar biasa ya. Baik dari itu konten maupun ada link yang gue save ke Google Note, Google Keep ya. Itu gue konten lagi karena gue takutnya hilang, di bookmarknya terbatas. Dan dari antara 713 bookmark itu, hampir sekitar 60% itu adalah konten terkait dengan neuroscience. Yaitu tentang bagaimana cara untuk mempelajari tentang pikiran. Dan ini menurut gue topik yang sangat oke sih untuk kita bisa share ya, untuk kita bisa diskusikan. Dan salah satu topik yang bakal gue jadiin pilar konten gue, karena gue percaya neuroscience ini jika kita terapkan dengan baik, itu akan berpengaruh bagus dalam bagaimana membentuk perspektif kita, identitas kita. Sehingga ketika kita melihat sebuah konten terkait dengan motivasi, konten terkait dengan perspektif, itu kita bisa dengan sadar memfilter bahwa ini memang oke, atau memang ini hanya tips and trick tanda kutip hook aja gitu loh. Seperti yang konten gue kemarin gue bicarain tentang bagaimana cara mendapatkan cuan di medsos, bagaimana mendapatkan follower 1000 follower dalam satu hari atau dalam satu minggu. Itu memang sebuah trik ya, tetapi kan kita mau belajar bagaimana kita konsisten, bukan learn dari satu trik ke trik yang lain. Karena itu ketika kita fokus pada hasilnya saja, yang terjadi itu pikiran kita akan mencari cara bagaimana. Sedangkan esensi kita lupa nih, konsistensi, kemudian bagaimana kita terus belajar memperbaiki. Karena itu dua hal yang kontradiktif menurut gua. Dengan kita mengejar trik and trick ya, tips, trik, kemudian cara cepat, strategi, itu kan fokusnya bagaimana sukses secara cepat tuh, dengan resource yang sedikit menghasilkan impact yang besar. Sementara kalau kita fokus pada prosesnya, itu akan kita mengenali bagaimana sih pola pikirnya, bagaimana sih fondasinya, bagaimana sih cara berpikir yang baik, bagaimana sih cara melihat secara sadar dan mengendalikan apa yang kita pikirkan, dan bagaimana untuk kita membuat sebuah value itu dari apa yang kita punya dulu gitu. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana memperbaiki diri, bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana supaya kita tetap konsisten along the way dalam perjalanan untuk mencapai si hasil tadi. Bukan semata-mata untuk terapkan hasil, target. Jadi di sini yang kalau kita sudut pandang kita adalah bagaimana cara mencapai target, cara mencapai tujuan, itu perspektif kita itu adalah merubah apa yang harus kita lakukan cara gitu. Padahal yang sebaiknya lebih bagus, pendekatan yang lebih bagus adalah bagaimana cara merubah apa yang kita pikirkan. Bagaimana respon kita ketika yang kita rencanakan itu tidak terjadi, dan bagaimana sih kekuatan kita untuk memanage emosi kita ketika adanya hal yang tidak sesuai dengan situasi, kemudian rasa malas, kemudian mood, kemudian bagaimana ketika ada hal yang di luar rencana kita seperti kemalangan, kedukaan,
atau ditipu teman, atau situasi kondisi di luar kita seperti perubahan kebijakan, hal-hal lainnya lah. Dan itu justru lebih tidak ada tips and triknya gitu loh. Itu bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita meresponnya. Dan ini yang menurut gua di sini neuroscience ini akan bermanfaat. Dan gue yakin ketika kita ngebahas ini, teman-teman pasti akan mendapat value-nya dan kita diskusi bareng. Karena kan ini adalah ilmu tentang pikiran ya. Setiap kita memiliki dasar pemikiran berbeda-beda, tapi di sini poin bagusnya kita bisa sama-sama berkembang. Dan gue yakin, karena gue seorang ayah ya, ilmu neuroscience ini akan bermanfaat untuk kedua princess gue, yaitu Lavisha dan Ruby. Karena mereka adalah generasi muda, generasi emas yang akan memanen hasil dari pikiran-pikiran yang terstruktur, yang baik, yang merupakan hasil dari neuroscience tadi. Gue harap pembicaraan gue tentang neuroscience ini bermanfaat untuk kalian, dan gue bakal jadikan neuroscience ini salah satu konten pilar gue ke depannya, selain daripada IT, teknologi informasi, kemudian tentang business and entrepreneurship, investasi, dan juga neuroscience. Thank you ya teman-teman sudah mengikuti journey gue kurang lebih 26 hari ini, dan 4 hari lagi 30 day challenge ini akan selesai, dan gue akan masuk ke challenge berikutnya. Ditambah gue akan menambah beberapa konten pilar tadi seperti neuroscience. Kemudian gue juga mau berencana untuk bikin konten pilar tentang UMKM. Gue akan di situ bagi pemahaman gue, kemudian mungkin sesi konsultasi gratis, kemudian sesi mindset, kemudian sesi hal-hal yang sifatnya interaktif deh kepada business owner dan juga para businessman and businesswoman early. Gue harap satu konten ini bisa membuat kita lebih kompeten. Salam, satu konten, biar kompeten.